Salah satu kekuatan Bogasari selain dari produk tepungnya adalah komunitas UMKM yang terus belajar dan berkembang lewat program Kiat Bogasari. Semua UMKM pasti tidak lepas dari masalah SDM, termasuk aneka bisnis makanan berbasis tepung di bawah naungan Bogasari. Bagi kamu para pemilik bisnis yang merasakan kesulitan dalam merekrut dan melatih SDM, yuk simak video ini. Pak, aku tanya, itu kan Bapak ngurusin UMKM toh? Terus kita akan memberikan pengayaan branding. Iya, Iya, betul. Pak. Sepengamatan Bapak dari tahun 2022, Bapak kan masih in touch terus. Ini yang aku serius ingin tahu. Berapa persen yang pakai? Nah, kita kelemahannya waktu itu kita tidak memberikan monitoring ya waktu itu. Artinya satu persatu kita tanya, walaupun mungkin kita ada sebuah kuesioner yang via WA, via link yang kita berikan. Iya. Cuman kita tidak monitoring secara detail waktu itu sampai saat ini untuk acara Kiat terutama. Iya. Tapi untuk acara setelah itu ada akselerasi itu saya maintain benar karena orangnya juga sedikit pesertanya. Kalau Kiat itu kan banyak, Iya. 150 lebih. Nah ini yang Dan kita itu aja sudah sesuaikan. pilihan. Pak Itu pun Jimmy sudah kita bilang pilih. saya itu sudah pilihan. Berarti ada setelah itu ada akselerasi Iya. yang lebih terfokus lagi. Betul. Nah, cuman kendala kita di SDM waktu itu sih, saya nggak punya tim untuk memonitoring satu persatu. Sejauh mana mereka progresnya setelah mengikuti acara Kiat, apakah ada perubahan, ada penambahan wawasan, ilmu bagi mereka, itu yang nggak kita lakukan. Karena terbatasnya SDM. Nah, kalau yang akselerasi itu kan cuma 15 sampai 20 orang. Nah, itu saya bisa handle sendiri walaupun 15 kota. Itu Bapak pantau, iya, Bapak saya ukurkan progresnya. saya buatkan grup, setiap kota saya buatkan grup, anggotanya ada di grup WhatsApp saya, jadi saya pantau satu persatu. Nah itu karena mungkin kecil ya, kalau besar di atas 100 itu saya angkat tangan, walaupun cuma kotanya 4 titik katanya, 4 kali 150-600 orang itu berat. Kebayang. Pengalaman Bapak, isu mereka itu apa aja? Kalau isu mereka ya setelah yang saya rasakan di Kiat 2023, 2024, ada UKM saya itu yang merasa penting waktu itu ilmu itu dan mereka gunakan saat ini gitu. Waktu itu Bapak ingat nggak, kita kan ada topik tentang HKI, terus ada kemasan, terus ada branding produknya, terus ada yang branding personalnya, orang-orang personal brandingnya. Habis itu atas request yang mereka bilang bingung manajemen pegawai, SDM, seleksi rekrutmen, seputar itulah. SDM, iya terus AI yang itu masih seputar itu ya Pak, isu-isunya. Selain ngurusin UMKM, Bogasari itu ada bekerja sama dengan sekolah-sekolah juga. Betul ya Pak? Iya. Bapak juga? Sama, kita bekerja dengan sekolah SMK, terus university juga. Yang di bidang kuliner ya. Iya, yang di bidang kuliner. Itu kerjasamanya dalam bentuk apa Bapak biasanya? Macam-macam sih Bu. Kalau yang SMK kita berikan pelatihan, edukasi, kita support terigu, sama kayak di universitas sama juga. Ataupun lembaga-lembaga kayak Tristar, terus kemudian itu kita kasih pelatihan, edukasi, termasuk training dan support tepung terigu. Yang videonya Bapak kasih lihat ke saya ada di website video standar cara penggunaan itu kan? Iya. Itu diajarkan berarti ke anak-anak itu? Diajarkan ke anak-anak itu. Jadi kita berikan ibaratnya sebagai kuliah tamu lah. Kuliah tamu? Iya, kuliah tamu di bidang tadi. Itu on terigu. Pak Jimmy keliling sama chef? Sama chef, tapi di Surabaya. Kali ini kan rata-rata yang kita pilih banyak kan di Surabaya. Ciputra, Ukapetra, udah itu. Iya. Yang saya lakukan waktu itu di 2020 sebelum pandemi lah, sampai sekarang itu kita maintain terus dengan Ukapetra, Ciputra,
Saya itu membayangkan kan kondisi kayak gini ya, orang cari kerja makin susah. Habis itu setiap kali buka sosmed atau berita pasti ada yang pemberhentian kerja layoff kayak gitu ya, di mana-mana gitu ya. Kalau kita pakai ilmunya yang personal branding, Pak, spesifik. Jadi anak-anak yang ada di kampus itu kasih modelnya personal branding. Jadi mereka tahu daya jual mereka apa, kelemahan mereka apa. Nggak lagi nebak-nebak trial and error kan, waktunya nggak cukup ya. Nah, jadi kita akan punya data kuantitatif nih Pak, gitu. Terus nanti Pak, kita bantuin mereka. Sekolah itu kan pasti wajib makan loh. Kita kenalin ke koneksinya yang UMKM itu, tapi UMKM-nya itu juga supaya nggak kisah kayak waktu event kita itu kan kisahnya anaknya tiba-tiba cabut Bu, kayak gitu kan nggak jelas Bu, dikasih tugas gini. Nah tapi ini UMKM-nya bisa milih Pak berdasarkan data personal branding-nya anak-anak yang kuantitatif ini. Jadi dengan harapan kalau memangnya magang 3 bulan, 6 bulan sudah cocok, kebetulan Anda punya lapangan pekerjaan, kamu UMKM juga hemat kan, nggak perlu kamu bayar masa percobaan gitu, udah ambil aja gitu. What do you think? Baik sih, karena selama ini banyak para mahasiswa itu memang PKL di tempat kita. Kadang kita arahkan untuk PKL di UKM kita. Memang kita ada kerjasama dengan SMK, sekolah-sekolah, universitas. Di situ memang tertulis bahwasannya kita akan arahkan mereka untuk PKL selain di Bogasari, juga di UMKM-nya. And how is things going Pak so far? Ada sih yang sudah berjalan sih. Sudah berjalan. Kadang ada yang mereka mau di Bogasari, kadang ada yang di UKM juga. UMKM-nya juga ada gitu ya, mau ya? Kita tawarkan UKM-nya mau nggak, terus ini ya kita jembatani. Iya. Itu sih. Terus itu sementara ini bagaimana cara saling memilihnya? Sekolah mereferensikan? Sekolah yang mereferensikan. Jadi sekolah yang menyatukan kan? Sekolah yang memfilter dari beberapa siswa ini yang ingin, terus kemudian mengajukan ke Bogasari. Melalui Pak Jimmy. Iya. Kemudian suratnya saya harus ke HR untuk izin. Karena kan HRD yang sebagai pintunya yang memfilter dari banyak universitas, SMK, sekolah apapun itu filternya di HRD. Karena kan dibatasi per departemen. Dia mau ke finance kah, ke HRD, ke marketing. Kalau yang di sini. Kalau yang di pabrik. Kalau yang di UMKM. UMKM dari kami. Nanti saya akan menyampaikan ke UMKM. Berarti nggak lewat HRD toh Pak? Tidak lewat HRD. Saya akan sampaikan bahwasannya ini ada mahasiswa yang mau magang. Kira-kira dari UKM mana yang memerlukan. Itu sih. Biasanya dari siswa itu minta ada yang 1 bulan, 3 bulan, tergantung. Macam-macam kan? Macam-macam. Nah, kalau mereka feedback kasih, saya boleh dibantu, misalnya dari UMKM yang menerima, ya udah saya salurkan. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang minat, ya sudah saya sampaikan kembali ke siswa. Itu sih Bu. Nah itu Pak, aku ingin punya manfaat lebih di menjembatani, utamanya yang UMKM. Bukannya apa-apa, karena kalau perusahaannya Bogasari, nggak usah cari, udah antri kan SDM-nya. Sedangkan yang kita keliling, ya waktu itu kan, kalau UMKM itu lebih menantang lah Pak, cari SDM yang bukan hanya konsisten cocok, tapi kan mereka maunya serba bisa. Bapak ingat nggak? Di dapur bisa, tiba-tiba harus bisa konten, tiba-tiba selling, packing kayak gitu kan Pak, kan harus serba bisa itu. Aku mau Pak kalau ada kesempatan aku bisa lebih. Kayaknya untuk yang di UKM itu lebih banyak ya siswa SMK. Nggak masalah. Kalau yang mahasiswa itu mereka maunya ke prinsipal. Iya, nggak ada masalah Pak. So you brief me, berarti modul saya untuk, jadi Pak Jimmy udah melakukan nih. Saya harus bisa membawa manfaat lebih kan kami ini untuk Pak Jimmy gitu. Jadi apa Pak dengan branding atau mungkin personal branding yang aku punya ini, dan untuk nge-matchkan ke industri UMKM-nya itu enaknya gimana Pak? Ya paling saya kan punya data SMK, saya personal
kenal dengan beberapa SMK di wilayah timur. Ada kurang lebih berapa ya? 70 SMK lah Bu, di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, yang kita pegang. UMKM-nya yang siap Kalau UMKM banyak, kan saya membawa UMKM semua. Karena lokasi toh Pak, mereka tuh magang kalau kejauhan kan nggak boleh sama emaknya toh. Iya toh, nggak boleh sama emaknya. Makanya mungkin Surabaya yang paling mudah, terus UMKM-nya Surabaya. Kita bisa monitoring dulu. Iya. Bagaimana kita bisa boost, menjembatani anak-anak yang begitu ingin kerja di bidang F&B ini dengan UMKM yang ingin berkembang tapi tangan ownernya nggak cukup. Ingat nggak? Ketika kita itu kan selalu ibunya itu harus ke dapur, masih harus sekolah, harus ngonten, apa kan nggak cukup. Dia butuh asisten andalan supaya lebih banyak UMKM yang Bapak payung itu terbantu, tapi dengan orang yang tepat. Saya bukan sekolah ya Pak, kami timnya namanya White Space nih Pak. Tim White Space ini bukan seperti sekolah yang harus semua anak keterima magang. Jadi kita betul-betul bisa menyeleksi personal brandingnya ini gimana, ini match dengan UMKM yang mana. Syukur-syukur kalau dia memang butuh bisa terserap, kan sudah ngirit tuh dia budget promo budget masa percobaannya udah ngirit tuh. Udah serap aja, dia juga berkembangnya lebih cepat gitu. Boleh. Yes, Pak. Ya apa ya? How should I do it? Berarti berkontribusi bagaimana kami? Ya nanti UMKM-nya kita pilih aja sekiranya di area Surabaya. Paling yang akselerasi yang Bapak sudah mengukur itu kali ya, kalau ada kebutuhan mulai dari situ ya. Itu terus kemudian siswa SMK mungkin kayak SMK 6 bisa jadi percobaan juga. Ya. Untuk tahap awal. Itu mereka baiknya kelas berapa ya Pak? Magangnya itu kelas 11 atau kelas 12? Bapak masih tanya. Biasanya 11 Ibu. 11 magang loh. 11 magang. Berarti kita mengukurnya harus anak-anak kelas 10 kan? Mulai dari 10. 10 dipersiapkan. Nanti aku lapor ke Pak Jimmy ini yang bagus-bagus ini. Rumahnya daerah sini, potensinya gini. Terus nanti kita baru nge-match lebih banyak lagi gitu. Boleh Bu. Saya coba komunikasikan ke SMK dulu aja. Mana ini? Nanti kami kasih trainingnya dari kami, personal branding. Mau online bisa, sesekali kita offline bisa. Kita coba, Bapak ukur kami juga, evaluasi gimana supaya lebih match kan. Kan itikadnya gitu.